Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman saya dimanapun berada, saya doakan semoga keluarganya sakinah mawaddah warohmah, dilancarkan, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali eh, kaum lelaki lemah fisiknya, lemah batinnya, juga lemah fisiknya. Di sini akan saya beberkan, akan saya wejangkan supaya seorang lelaki kuat lahir batin, supaya banyak sekali faedahnya di dalam keluarga. Karena ketika seorang lelaki tidak kuat lahir batin, bisa terjadi perceraian, bisa terjadi perselingkuhan. Ini amalan ini untuk menghindarkan perceraian yang semakin meningkat akhir-akhir ini. Amalan ini sangat bagus didawamkan oleh seorang lelaki yang sudah beristri, yaitu amalan sholawat yang digabungkan dengan doa. Sallallahu ala Muhammad sholatan tu'tini biha kuwata salasina rojulan. Doa ini sangat bagus kita amalkan, kita dawamkan bagi yang sudah beristri. Kalau bujang gimana? Bolehkah mengamalkan ini? Boleh, tapi jangan salah guna. Saudara-saudaraku dimanapun berada, amalkan doa ini, maka kekuatan lahir batin bisa terjaga. Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita amalkan sholawat ini. Sallallahu ala Muhammad sholatan tu'tini biha kuwata salasina rojulan. Kita bagaikan mempunyai kekuatan 40 pria ya saudara-saudaraku. Ini sangat bagus karena ini sholawat tentang kekuatan supaya kuat saudara-saudaraku. Daripada seseorang terus meminum minuman obat ginjal yang tidak kuat, maka solusinya adalah dengan berdoa. Sehabis sholat 5 waktu dibaca 11 kali sudah cukup. Kalau ingin lebih banyak bisa juga, tapi ya minimal 11 kali lah, dibaca 11 kali. Kalau mau ribuan gimana? Bisa saja, karena ini sholawat ya saudaraku, semakin banyak akan semakin bagus. Jadi saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah meragukan amalan sholawat. Amalan sholawat itu multifungsi ya saudaraku. Ketika
seseorang mengamalkan sholawat, walaupun sholawat itu bukan sholawat yang ini, secara otomatis untuk kesehatannya juga akan membaik. Ketika bersolawat dengan sholawat yang ada sigot-sigotnya kesehatan, itu malah lebih cepat lagi. Karena seperti berdoa ada ucapan yang tertuju. Beda dengan sholawat-sholawat yang sigotnya artinya itu tidak menginginkan keinginan yang satu tujuan atau tujuan tertentu. Kalau ada yang tujuan tertentu itu lebih cepat ya saudara-saudaraku. Kalau ada yang berkata bersolawat kok tentang kesehatan, tentang keduniawian, itu memang sudah ciri-cirinya orang yang hatinya lagi sakit ya saudara-saudaraku. Karena orang bersolawat saja dicela, apalagi orang yang tidak bersolawat. Yang jelas-jelas perbanyaklah membaca solawat, karena malaikat berserta alam di dunia ini bersolawat. Kenapa kita tidak boleh bersolawat? Ketika iblis laknatullah tidak bisa mempengaruhi seseorang untuk berbuat buruk, maka dia akan mempengaruhi seseorang itu untuk merasa dia paling suci. Itulah kelebihan iblis laknatullah ya saudaraku. Jadi kalau dia tidak bisa menyeret seseorang ke dalam kemaksiatan, maka dia akan menyeret seseorang ke dalam merasa dirinya paling suci. Itu karena kita manusia biasa ya saudaraku, bukan nabi. Kalau nabi itu memang sudah suci karena disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku dimanapun berada, tahun-tahun ini adalah tahun politik, tahun yang penuh dengan intrik, tapi tahun-tahun yang penuh dengan peperangan. Siap tidak siap, negara kita harus siap. Kuat militernya, kuat ekonominya, baru bisa disegani oleh negara-negara luar. Karena ya tadi, kuat militernya, kuat ekonominya, jadi baru bisa disegani. Kalau militernya tidak kuat, bagaimana kita bisa disegani? Saudara-saudaraku dimanapun berada, mari kita selalu istiqomah di dalam bersolawat. Jangan pernah jemu ya saudaraku dengan solawat, karena rintangan seorang pengamal solawat adalah jenuh. Itu pasti, karena banyak sekali para pengamal solawat itu putus di tengah jalan ya saudara-saudaraku. Karena teman-teman saya sendiri banyak yang putus di tengah jalan mengamalkan solawat. Ada yang kuat 1 tahun, ada yang kuat 3 tahun, ada yang kuat 2 tahun, 5 tahun, nggak pernah langgeng. Itu godaan
para pengamal sholawat adalah jenuh ya saudaraku, jenuh, tidak istiqomah. Sebenarnya dengan istiqomah itu akan membuat hati kita damai, membuat hati kita penuh dengan rasa bersyukur. Kita tidak selalu menyalahkan seseorang, di hati kita penuh dengan kedamaian. Dan satu lagi, kita bisa membedakan yang benar dan yang salah. Karena ketika kita mengamalkan sholawat, kita akan banyak menjadi pendengar. Kita semakin banyak menjadi pendengar, mendengarkan, mencerna, menganalisa, dan memahami dan meresapi supaya kita menjadi lebih baik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo kita selalu dalam istiqomah. Jangan pernah meragukan apapun tentang sholawat. Jangan lupa kita selalu mendoakan orang tua kita, selalu mendoakan adik-adik kita, selalu mendoakan kakak-kakak kita, saudara-saudara kita. Kita doakan semua supaya hidupnya tentram, hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sebagai muslim wajib mendoakan saudara-saudara kita dimanapun berada. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan, tetap bersolawat. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.